Proses hukum Niki ini sangat-sangat ya, mulai dari proses penyelidikan, ya kan, penyidikan, kemudian pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan. Banyak hal yang aneh yang kita lihat ya, dan itu tidak lagi menjadi rahasia umum ya. Nah, kemudian di dalam pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu begitu gigihnya ya, khususnya ketua timnya Bang Usman itu menyampaikan fakta-fakta ya. Fakta yang disampaikan itu termasuk salah satunya adalah perolehan alat bukti yang diduga secara tidak sah ya, yaitu alat bukti berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik ya, dimana di pengadilan itu faktanya bahwa yang dijadikan alat bukti adalah potongan video ya, potongan video. Kemudian itu pun juga tidak dijelaskan oleh ahli forensik ya, yang memang yang bersumber dari misalnya dari kepolisian ya kan, yang harus menjelaskan bahwa benar-benar perolehan alat bukti ini, yaitu informasi elektronik atau dokumen elektronik ini diperoleh secara sah sesuai dengan undang-undang ITE. Itu satu ya. Artinya apa? Ketika itu diperoleh, ketika itu didapatkan secara tidak sah alat bukti itu, maka Nikita ini dianggap bahwa dinyatakan bersalah ya, tanpa ada alat bukti. Nah, kalau itu yang terjadi berarti dia adalah pelanggaran hukum formil atau KUHP ini, bahwa di mana seseorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa minimal 2 alat bukti yang sah. Kan seperti itu ya. Kemudian fakta yang kedua yang disampaikan oleh tim penasehat hukum pada saat itu terkait masalah penerapan pasal disesuaikan dengan peristiwa. Ya, kalau toh itu perbuatannya ini kita dianggap bahwa itu adalah perbuatan mencemarkan, ya, mencemarkan nama baik, atau itu adalah penghinaan biasa, ya, karena menurut keterangan ahli kemarin itu bahwa itu bukan pencemaran nama baik. Kalau hanya diolok-olok, ya, muka dempulan, ya kan, badannya kurus dan lain sebagainya ya, abu-abu, kan seperti itu adalah penghinaan. Nah, kalau penghinaan berarti tidak masuk dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Artinya apa? Ini adalah salah penerapan pasal gitu ya. Salah penerapan pasal. Kalau salah penerapan pasal berarti semua unsur di situ tidak terpenuhi. Nah, ketika kita mengacu ke asas legalitas itu, bahwa apabila salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan pidana. Kalau bukan suatu perbuatan pidana, maka orang itu, terdakwanya pada saat itu haruslah dibebaskan, kira-kira gitu. Nah, kemudian juga masuk ke dalam unsur pasal ketika misalnya pasal 27B ayat 2 itu mau dipasangkan misalnya kan. Nah, kalau kita hubungkan lagi ke peristiwanya, ya di situ dalam peristiwa itu tidak ada kata ancaman, ya kan? Seperti kemarin diuraikan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, proses hukum PK-nya ya, sidang hukum PK-nya kemarin itu jelas-jelas ahli mengatakan bahwa saya waktu itu saya sampaikan bahwa apakah narasi seperti ini adalah merupakan suatu perbuatan perbuatan mengancam, mencemarkan atau membuka rahasia. Tidak seperti itu. Jadi sempat dianalogikan begini, bahwa pasal itu sebenarnya diciptakan, dirumuskan seperti ini. Ketika ada perbuatan seperti ini, dia ilustrasikan begini, bahwa ketika si A itu ya memiliki rahasia diketahui oleh si B, ya kan, diketahui oleh si B. Kemudian si B datang ke si A, ya kan, si A, saya ini punya rekaman video kamu ya, punya rekaman video kamu ini. Nah, ketika kamu ketika video ini saya buka, maka tercemar nama baik kamu, ya kan, kira-kira gitu ya.
Nah, oleh karena itu saya minta uang sama kamu supaya video ini tidak saya buka. Itu sebenarnya rumusan daripada pasal 27B ayat 2. Artinya apa? Unsur yang paling pokok di dalam pasal 27B itu adalah adanya ancaman. Ya kan, ancaman sebagai alat untuk memaksa orang lain agar menyerahkan suatu barang atau uang, kira-kira begitu ya. Nah kemudian kalau dihubungkan dengan perkaranya Nikita kan tiba-tiba menyampaikan bahwa berdasarkan dari postingan Doktip sebelumnya, Nikita menyampaikan menghimbau kepada masyarakat jangan belilah produk skincare ini ya, merek ini dan lain sebagainya, karena ini adalah berbahaya, tidak terdaftar di BPOM dan lain sebagainya ya. Nah kemudian sekalipun juga itu dokter, nah kemudian disertai narasi dianggaplah itu penghinaan. Kalau menurut ahli kemarin itu bukan penyamaran nama baik ya, beda maknanya. Nah seperti itu, sehingga kalau tadi itu pertanyaannya bahwa nasib Nikita ini ada di tangan hakim PK, harapannya apa? Kami ini sebenarnya pengacara membantu para hakim itu, ya kan, untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang sebenarnya. Ya, semoga nanti harapannya ya semoga hakim PK ini benar-benar membaca memori PK ya, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh para ahli itu kemarin ada 2 ahli pidana sama dengan ahli TPPU ya. Begitupun juga TTPU-nya. Sebenarnya kalau TTPU-nya di Pengadilan Negeri itu sudah benar ya, pertimbangan hukumnya ya, tapi setelah sampai di PT makanya kan menjadi lelucon lah bagi kami ya, karena bagaimana namanya tindak pidana TTPU itu ya, di dalam penjelasan umumnya itu disebutkan bahwa tindak pidana TTPU itu adalah kejahatan luar biasa dan terorganisir. Apa sih sebenarnya artinya terorganisir ini? Saya pikir umum aja tahu. Terorganisir itu artinya pelakunya lebih daripada 1 orang, sehingga dirumuskan bahwa tindak pidana TTPU itu ada pelaku aktif, ada pelaku pasif, ya kan? Nah, di dalam proses itu kalau itu benar dianggap bahwa itu adalah TTPU dan uang itu adalah hasil kejahatan, ya kena semua dong. RG juga kena, ya kan? Itu kan pelaku aktif namanya. Dia yang mentransfer, yang menyediakan rekeningnya itu kan, menunjuk rekeningnya itu kan Nikita melalui Mail, ya kan? Artinya ada 3 orang yang jelas, tambah juga penerimanya. Tapi kalau kita kembali lagi ya melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disembunyikan, ya kan? Saya pikir anak kecil juga tahu namanya disembunyikan itu bagaimana supaya orang tidak tahu, tidak kelihatan. Nah ini pada saat mau ditransfer, Nikita mengatakan notifnya nama saya ya, transfer ke rumah gue yang gue beli gitu, kira-kira gitu ya. Seperti itu. Perusahaannya ini loh. Artinya tidak ada hal yang disamarkan dan disembunyikan. Artinya benarlah pertimbangannya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi saya tidak mengerti kenapa di PT ini pendapatnya beda. Dan bahkan lucunya di situ disebutkan bahwa terdakwa ya dalam hal ini Nikita terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana TTPU. Ya, ini turut serta, sementara hanya 1 orang. Bagaimana bisa dikatakan turut serta hanya 1 orang? Nah, kalau berdasarkan pendapat ahli bahwa di situ di dalam dakwaan jasa itu terdapat unsur turut serta, sementara pelakunya 1, maka secara hukum ya asas legalitas itu unsur turut serta itu tidak terpenuhi. Nah ketika salah satu unsur tidak terpenuhi atau lebih daripada 1 berdasarkan dengan asas legalitas, makna dari pasal 1 ayat 1 ya, makna pasal 1 ayat 1 KUHP di sana dijelaskan bahwa apabila salah satu unsur pasal atau lebih daripada 1 tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Nah, kami ini pengacara ini sebenarnya sama kedudukannya dengan mereka.
Ini kan harusnya kan menjadi satu kesatuan supaya pendapat-pendapat itu benar-benar dikaji oleh majelis hakim itu. Ya kan, karena bukan kami di sini membabi buta membela klien ya. Kami ini hanya membela hak hukum klien kami. Kalau dia bersalah ya bersalah lah. Tapi ini jangan sampai orang ini tidak bersalah kemudian dipidana. Oleh karena itu kami hadir selaku di sini pengacara menegakkan aturan itu, membentuk para majelis, menjelaskan bahwa ini loh kedudukan hukumnya atau posisi kasusnya seperti ini, unsur-unsur pasalnya itu begini, ya pasal ini yang harusnya dipakai ini kita dan seterusnya kita jelaskan. Tujuannya sederhana saja. Apa sebenarnya tujuannya ya? Kita membantu hakim ini agar benar-benar hukum ini ditegakkan, kemudian masuk dan tujuan hukum itulah tercapai. Itu sebenarnya. Nah, harapannya tadi kembali saya pertegaskan, semoga majelis hakim PK-nya di kita ini benar-benar bisa memeriksa dengan seksama dan melihat fakta yang sebenarnya, karena hakim ini juga sebenarnya adalah penegak hukum yang memang harus dianggap mengerti hukum dan tidak perlu kita jelaskan secara detail. Setelah dia membaca memori PK kami, ya tentu beliau ini akan memahami apa yang sebenarnya kasusnya di kita ini. Begitu ya, Bang. Bisa dibilang harapan untuk bebas atau pengurangan hukuman ini terbuka lebar setelah didatangkan ahli IT, yaitu Profesor Hendy Subiakto, yang menjelaskan, dia merinci dan memberikan pencerahan terkait pasal-pasal IT yang menjerat kita, yang dia bilang bahwa bukti-bukti yang gambar-gambar itu, screenshot itu bisa dimanipulatif, bisa dibilang gitu. Gimana menurut Abang? Oh ya, sangat jelas lah. Seperti tadi saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan di awal itu sebenarnya sependapat sama dengan pendapatnya Prof. Henry tadi itu, bahwa kasus Nikita ini satu, ya kan, salah penerapan pasal. Kedua, unsur pasal itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian saya tanyakan sama ahli kemarin, ahli pidana juga, termasuk ahli pidana, beliau juga ahli pidana ya, beliau juga itu ahli tindak pidana pencucian uang. Saya tanyakan ke beliau bahwa bagaimana kalau misalnya satu peristiwa hukum salah penerapan pasal, unsur pasal tidak terpenuhi. Apa kata beliau? Ya harus dibebaskan dong. Harus dibebaskan. Ya harus dibebaskan. Segera begitu. Setelah nanti proses PK maka harusnya dibebaskan. Makanya tadi harapan kami sebenarnya kami berharap bahwa hakim PK ini benar-benar bisa memeriksa dengan baik dengan sesama memori PK Nikita ini, agar benar-benar beliau ini bisa bersikap adil, arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Bang, kan menurut Profesor Henry bilang ya persoalan ini didasari oleh video live TikTok Niki, yang dia bilang bahwa Niki mengkritik terhadap sebuah produk, dalam konteksnya itu endorsement atau klarifikasi selebriti, yang tidak bisa digunakan sebagai ancaman untuk memeras. Ini harusnya dihukum, Niki ini harusnya dihukum ya perdata, bukan pidana. Setuju dengan ini? Iya, iya betul. Jadi kan gini, peristiwa singkatnya itu bahwa setelah Nikita melakukan live TikTok, ya kan, ada rasa takut ini RG ini kemudian menghubungi ada salah satu dokter, siapa namanya itu? Oki. Dokter Oki ya. Nah kemudian dokter Oki ini mengarahkan ke Mail. Nah sama Mail di Cina terjadilah tawar menawar, ya kan. Kemudian Dila 4 miliar. Oke. Bahkan terakhir diingatkan Mail, nanti setelah 1 tahun lagi ingatkan ya. Artinya apa kalimat ini? Masa mau diperas kedua kalinya dan diingatkan mau diperas lagi, kan tidak logik, kita kan tidak masuk gitu ya. Dan kedua, adanya Niki dicari, berarti itu bukan namanya memeras. Nah ini sekarang sedikit gini ya, itu sebenarnya tidak ada sebenarnya kata pemerasan di situ ya, yang ada itu kata memaksa. Di dalam pasal 27B itu ayat 2 itu tidak ada kata memeras, memaksa. Yang memaksa itu, yang dijadikan alat untuk memaksa adalah rahasia tadi itu, ya kan. Nah beda kalau pemeras. Kalau memeras itu ada tindak kekerasan sebagai alat, misalnya
Kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya bunuh semua keluargamu, kan misalnya begitu. Itu namanya memeras, jadi bedakan memeras dengan memaksa, ya kan? Seperti itu. Ya, itu kalau itu hukumnya, tapi kalau bahasa umumnya, kalau masyarakat umum ya bisa saja mengatakan memeras, memaksa itu sama saja ya. Tapi ini coba saya luruskan itu ya. Dan juga menurut Prof. Henry bilang dialah yang membuat dan merumuskan UU ITE. Dia bilang bahwa sangat disayangkan bahwa banyak kasus di Indonesia yang salah kaprah dalam menggunakan UU ITE tersebut. Abang setuju terkait dengan? Iya, betul sekali. Ya sama, maaf aja ya. Kalau kita melihat kasusnya di kita ini tanda kutip ya. Boleh saja kan orang bertanya, boleh saja kan orang beropini, boleh saja kan orang menilai. Artinya kalau kasusnya di kita ini, sepertinya kasus ini memang ya sepertinya ya, tanda kutip ya. Kalau begini proses hukum seperti ini jelas bahwa pasalnya tidak jelas, unsurnya tidak terpenuhi, kemudian setelah dijatuhkan hukuman Undang-Undang ITE 4 tahun begitu tinggi, kemudian jelas-jelas bahwa di sini tidak ada pencucian uang, tapi di pasal seakan-akan dia melakukan pencucian. Sepertinya ini ya, tanda kutip, bahwa kayaknya kasus ini dipesan deh, ya. Entahlah siapa yang pesan ini kan? Nah ini ya. Ya betul kata Prof. Henry itu, bahwa ini dijadikan alat orang untuk dendam, ataukah ada dendam pribadi atau dan lain-lain sebagainya, dijadikan alat untuk memenjarakan orang. Ini undang-undang ITE ini. Ya itu Prof. Henry yang bilang begitu kan, intinya kan begitu. Nah kembali lagi kalau saya lihat kasusnya di kita ini, tanda kutip ini seperti kasus ini dipesan. Ada hal yang aneh saya lihat ya. Pertama-tama kayaknya di Indonesia ini paling ini kasusnya di kita ini, undang-undang ITE 4 tahun ini. Itu keanehan satu. Boleh dong saya beropini, boleh dong saya berpendapat, boleh dong saya menilai ya. Kedua, ini jelas-jelas, makanya tadi saya bilang anak kecil pun juga tahu bahwa ini bukan pencucian uang, tapi dipaksa menjadi pencucian uang. Nah itu keanehan kedua. Nah ketika keanehan tanda-tanda seperti itu, maka boleh dong saya berpendapat bahwa kasus ini memang sengaja dipesan. Entahlah siapa yang pesan, sehingga di kita bagaimana caranya di kita ini dipenjarakan, seperti itu ya. Bang, itu kan terkait masalah persidangan PK. Kalau terkait Niki bisa dibilang digoreng lagi, dituduh lagi menyuap 4M ke jaksa saat kasasi. Padahal ternyata kasasi ditolak, malah hukuman ditambah. Akan melaporkan oknum-oknum yang bisa dibilang mencemarkan nama baik Niki, Bang, terkait Niki diduga nyuap hakim. Iya. Sebenarnya sebegini, sebelum saya jawab, saya mau ketawa sebenarnya ya. Tapi takut juga saya dosa. Karena juga yang berkomentar itu kan rekan saya. Pertama-tama saya mau tanggapi begini, kalau dia menemukan suatu rekaman katanya yang mirip suaranya di kita, ya, dimana suara itu akan menyuap, ya kan, akan menyuap ini ya, hakim kasasi, akan menyuap ini. Oh iya, kalau mirip berarti belum tentu Niki ya, kira-kira gitu, belum tentu Niki. Dan kedua, kalau akan menyuap itu, napidana ini ada dua, ya. Pertama-tama ada namanya menyuap, ada namanya percobaan menyuap, ya kan. Nah, apakah pertanyaannya bahwa apakah di dalam rekaman itu memenuhi unsur percobaan menyuap itu dulu, ya kan? Kalau dia katakan menyuap berarti sudah terlaksana, barang itu sudah berpindah. Kalau percobaan menyuap artinya barang itu tidak berpindah, tidak jadi menyuap karena bukan dari dirinya sendiri, tapi dihentikan oleh orang lain. Apakah dia ketahuan atau ketangkap, itu namanya percobaan. Nah peristiwa itu ada nggak di dalam video itu? Artinya kalau itu adalah percobaan, minimal di kita ini atau tim hukumnya ini, karena kan yang diduga akan melakukan penyuapan itu tim hukum dengan Nikitanya. Apakah Nikita ini atau tim hukumnya sudah pernah ada berhubungan dengan hakim, sepakat misalnya 4M, ada nggak bukti-bukti mereka punya itu dan lain sebagainya?
Tapi tidak jadi dilakukan penyuapan bukan karena dari diri Nikita atau diri penasihat hukumnya Nikita, tapi dari orang lain. Apakah dia ketangkap ataukah ketahuan? Ya, itu namanya unsur percobaan. Ya, tapi kalau sudah menyuap berarti barang itu sudah berpindah. Kira-kira gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang sebelum saya jawab saya mau ketawa. Nah, apa kira-kira kalau seperti ini? Dan kedua, apakah rekaman itu diperoleh secara sah? Kalau dia itu tidak diperoleh secara sah, maka itu juga adalah tindak pidana, ya kan? Makanya saya sangat sayangkan rekan kami ini tiba-tiba menyampaikan di media begitu luas ya. Nah, kalau pertanyaan dia tadi bahwa apakah akan diambil tindakan hukum, nah saya jawab bahwa itu adalah haknya Nikita, haknya PH-nya. Karena ada dua pihak yang di situ yang dituduh. Apa sebenarnya hak itu? Hak itu kalau di dalam KUHP itu diatur dalam pasal 108. Ya, bahwa untuk membuat laporan polisi itu adalah hak. Artinya boleh dipakai, boleh tidak, ya. Tapi bagaimana statementnya Usman kemarin habis sidang PK bahwa dia akan melaporkan. Ya, dia akan melaporkan. Ya, kita tunggu. Ya kan, gitu ya. Apalagi yang ditanyakan, Bang, berarti bisa dibilang ini sudah terlalu kelewatan lah Bang Sementum Kosum, karena ya bisa dibilang abang lagi berusaha untuk ibaratnya membela klien di tingkat PK, di tingkat terakhir, tapi ada angin-angin yang negatif yang berembus yang bisa dibilang Niki diduga menyuapkan. Terus ada dugaan yang tadi bilang suara Niki yang duitnya sudah nyebrang, terus Niki marah-marah di saat menyambangi hakim atau gimana? Iya, jadi itulah sebenarnya. Kalau kami ini kan sebenarnya pengacara ini tidak ada kepentingan apa-apa, ya. Hanya kepentingannya aja sebagai penegak hukum. Tentu kan kita akan melakukan penegakan hukum terhadap hak-hak hukum klien kami. Nah, seperti tadi Nikita itu ya kami akan harus perjuangkan, ya. Karena memang kalau menurut kami dan juga para ahli kemarin itu bahwa Nikita ini tidak ada tindak pidana yang dilakukan, ya. Nah, kalau kau itu tindak pidana berarti pasalnya bukan itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau di luar sana ada yang bagaimana caranya dia Nikita ini dipasangkan dan lain-lain sebagainya, bahkan dia datang ke Mahkamah Agung, dia kan menyampaikan minta perlindungan hukum sama hakim-hakim ini. Ini juga agak saya enggak bisa terima logik saya ya, bagaimana seseorang memohonkan perlindungan hukum para hakim-hakim ini, ya. Ada apa hubungan mereka dengan hakim ini, ya? Ya kan, kita tidak tahu kenapa ini begitu cintanya sama hakim itu sampai dia memintakan perlindungan hukum gitu loh, ya kan. Pertanyaannya ketika dia datang ke sana ada nggak legal standingnya gitu, apakah dia kuasanya para hakim itu atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu adalah misalnya video itu adalah ada tindak pidana dan lain sebagainya, diduga keras bahwa itu adalah tindak pidana, memenuhi syarat formil, ya kan, untuk dilaporkan, ya laporkan dong ke polisi ke kejaksaan atau ke KPK. Kenapa mesti minta perlindungan hukum sama hakim? Saya enggak tahu ini kenapa ini orang-orang ini begitu cintanya dan sayangnya sama hakim, ya kan, kira-kira gitu. Ada apa sebenarnya? Ada hubungan terselubung apa gitu loh ya? Itu patut dipertanyakan itu, kira-kira begitu ya. Ada lain? Oke, Bang, terakhir terkait yang baru-baru ini hot news ya terkait Ketua Jampitsus FA yang ditangkap dan digeledah di 13 titik lokasi di Jakarta, yang akhirnya langsung Niki di medsosnya, di thread X-nya menyindir Ketua Jampitsus tersebut dengan cuitan bisa bilang maling, teriak maling, dia yang dituduh TPP, tapi akhirnya mereka lah yang bisa dibilang melakukan tindakan TPPU. Gimana Bang mendengarnya? jadi gini ya, Nikita juga kan bagian daripada warga negara ya. Itu satu. Kalau dia bersuara artinya beliau kan punya hak, itu satu. Kalau dia katakan teriak maling bukan hanya di kita, banyak sekali. Ya, bagaimana seorang ini kan jantungnya penegakan hukum ini yang melakukan tindakan seperti itu yang tidak terpuji ya.
Dan mungkin kalau Nikita menyampaikan begitu, mungkin kalau dihubungkan dengan kasusnya tindak pidana pencucian uang ini, yang mana sebenarnya perkara tindak pidana ini sangat-sangat dipaksakan, tentu kan ada kecewanya luar biasa ya. Nah, sementara ini kan nyata-nyata ada ditemukan uang di rumahnya, emas begitu banyak di rumahnya ya kan. Nah, sementara dia tidak dia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang ya, berdasarkan hukum formil ya, sesuai dengan keterangan ahli juga, pendapat kita selaku juga pengacara sudah disampaikan semua ke pengadilan, tapi tetap aja diputus bersalah seakan-akan benar-benar dia melakukan tindak pidana pencucian uang. Yang menuduh itu siapa? Kan yang menuduh itu kan kalau pidana kan jaksa yang menuduh bahwa Nikita ini melakukan tindak pidana, ya, jaksa yang menuduh itu. Nah, sekarang pimpinannya yang menuduh yang melakukan, makanya dia mengatakan Nikita maling teriak maling. Ya kan, Nikita kan pernah dituduh tuh mencucikan, melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara berdasarkan analisis hukum kami selaku PH-nya itu bukan suatu tindak pidana pencucian uang. Ditambah lagi keterangan ahli bahwa itu bukan tindak pidana pencucian uang, tapi dipaksa, tetap dituduh dan diputus bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pas ada kejadian ini dia hubungkan dengan kasusnya. Oh, ternyata dia menuduh saya, ternyata dia juga lebih besar, ya kan, lebih besar daripada saya. Saya apa? Ya kan? Saya tidak melakukan, itu kan uang itu perjanjian sesuai dengan kesepakatan endorse. Kenapa saya dituduh melakukan pencucian uang? Saya tidak menyembunyikan apa-apa, saya tidak menyamarkan apa-apa, ya kan? Nah, kenapa kok saya dituduh, dipaksa, ya kan, dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang? Sementara orang yang menuduh saya atau instansi yang menuduh saya, ya, lebih parah lagi. Makanya dia mengatakan maling teriak maling. Kira-kira gitu ya. Itu penjelasannya. Oke, terakhir Bang, kondisi kesehatan Niki gimana Bang? Terakhir ada informasi apa Bang? Kondisi kesehatan Niki Bang? Update. Oh, mantap. Enjoy. Orang itu kalau tidak bersalah ya, tidak bersalah, dia akan enjoy. Dia yakin bahwa semua ada masanya. Ya, sekarang dia tersolimi, ya mungkin nanti akan dia mendapat berkah atau nikmat ya di balik semua itu. Tapi begitu pun juga nanti orang yang solimi, ya kan, ada masanya, ya kan. Ini di kita belum selesai disolimi, kira-kira instansi ya tanda kutip yang pernah menyolimi, yang menuduh, ternyata terbalik kan sekarang, ya kan? Jadi tersangka juga dia. Ya itu makanya hati-hati, jangan suka menzalimi orang. Kira-kira gitu ya.